Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, dimanapun berada. Bagaimana kabar saudara saat ini? Saya percaya, saya berharap kita semua dalam anugerah dan dalam kebaikan Tuhan. Saudara yang terkasih, saya sedang berada di sebuah pantai yang banyak batu karangnya. Saudara sudah bisa melihat tadi di awal video, dan batu karang di tempat ini sangat kokoh, sangat kuat-kuat. Walaupun tadi kita sudah melihat ya, video awal itu, di awal-awal video ini badai atau ombaknya sangat kencang. Tapi tidak pernah ada longsor dan tidak pernah ada membuat tanah-tanahnya atau apapun yang ada di sini menjadi roboh ataupun menjadi sesuatu yang mendatangkan kecelakaan. Saudara yang terkasih, saya teringat akan firman Tuhan. Mari kita buka bersama dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan 27. Berkata demikian, setiap orang yang mendengar perkataanku ini melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dihubungkan dengan firman Tuhan yang kita baca dan tadi yang kita lihat batu-batu karang itu, ternyata saudaraku, saat ombak itu datang begitu besar dan setiap hari, setiap detik, setiap menit, bahkan puluhan tahun tidak akan pernah terjadi longsor. Ternyata dalam kehidupan kita, firman Tuhan, Yesus mengajarkan kepada kita, kita akan menjadi seperti batu karang ini, ataupun kita akan menjadi kuat di dalam kehidupan kita. Sehebat apapun badai, sehebat apapun ombak kehidupan, sehebat apapun masalah, tantangan, pergumulan datang dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah goyah kalau batu yang menjadi fondasi, batu yang menjadi dasar. Artinya apa saudara dihubungkan dengan firman Tuhan ini? Ternyata dihubungkan dengan firman Tuhan ini ada dua jenis orang yang mendengar firman Tuhan, atau yang tahu firman Tuhan, atau yang menjadi orang yang setia ataupun orang Kristen yang hidupnya katanya anak Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau LAI menuliskan judulnya itu dua macam dasar. Nah, dalam kehidupan kita ini, saudara yang terkasih, kita harus memiliki dasar yang kuat, yang kokoh. Yaitu dikatakan oleh perumpamaan ini, itu terbuat dari batu dasarnya. Saudaraku yang terkasih, apa yang dimaksud terbuat dari batu ini? Saudara, dikatakan firman Tuhan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudaraku, saudara mau pilih mana? Saudara mau pilih menjadi orang yang bijaksana atau menjadi orang yang bodoh? Dikatakan oleh firman Tuhan, orang Kristen, orang yang percaya atau anak Tuhan yang bijaksana adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kata mendirikan di atas batu ini berarti saudaraku, dikatakan oleh firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Saudaraku, kalau kita mau jadi orang yang kuat, kau jadi orang yang sukses, mau menjadi orang yang berhasil, mau menjadi orang yang diterpa badai, mau jadi orang yang lebih dari pemenang, hendaklah kita menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana di sini berkata, orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Kalau kita mendengarnya dan melakukannya, saudara yang terkasih, kita bisa menjadi kuat, menjadi kokoh di tengah-tengah tantangan dan pergumulan permasalahan yang terjadi. Terlihat dari batu-batu karang di tempat ini, setiap hari, setiap saat, airnya bukan air tawar, airnya itu air garam. Dan setiap saat, setiap detik datang badai, datang ombak, besar, kecil, tetapi tidak pernah terjadi longsor dan tidak pernah terjadi hal-hal yang membuat di sekitar ini menjadi terkikis atau menjadi masalah. Karena apa? Karena di sini ada batu-batunya, dan di sini pinggiran-pinggiran ini adalah batu-batu. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Siapa kita yang nggak punya masalah? Siapa kita yang nggak punya pergumulan? Siapa kita yang nggak punya tantangan? Siapa kita yang nggak punya yang namanya beban? Tetapi di saat kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya, kita akan tetap kuat, kita akan menjadi kokoh, kan kita menjadi tetap lebih dari pemenang. Nah, sebaliknya dikatakan ada anak Tuhan, ada orang yang percaya Tuhan bukan menjadi orang yang kuat atau kokoh. Karena apa? Dibangun di atas dasar pasir. Apa maksud dibangun di atas dasar pasir ini? Dibangun di atas dasar pasir ini dikatakan adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya. Saudaraku, kita boleh banyak mendengar firman Tuhan dari YouTube, dari khotbah-khotbah, dari renungan-renungan, bahkan kita membaca sendiri. Yang Tuhan mau bukan hanya sekedar kita mendengar, tetapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau kita hanya sekedar mendengar, tidak melakukannya, akan terlihat pada waktu badai, masalah, tantangan datang. Jikalau kita goyah, jikalau kita khawatir, jikalau kita takut, jikalau kita goyang, bahkan ada banyak hal-hal, iman kita runtuh, berarti dasar kita mengikut Tuhan, dasar kita percaya, kita hanya mendengar firman Tuhan, tidak melakukannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari jadilah pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Dan itu akan terlihat saat tantangan, pergumulan, permasalahan datang. Jadi saudara yang terkasih, jadilah pelaku, bukan hanya pendengar. Ada banyak orang bisa mendengar, ada banyak orang bisa tahu, ada banyak orang bisa memahami banyak firman Tuhan. Tetapi itu hanya sekedar saja dan tidak berdampak lebih dahsyat dalam kehidupan kita. Itu saat menghadapi pergumulan, masalah, tantangan, dia akan goyah, bahkan dikatakan roboh. Jadi saudara, kalau saudara mau tetap kuat, tetap fight, tetap mengalami kemenangan demi kemenangan, dan tetap tegar menghadapi tantangan, pergumulan, permasalahan di tengah-tengah dunia yang semakin tidak baik ini, mari lakukan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, bukan hanya tahu, bukan hanya paham, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam, salam, salam.